Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala sanjungan pujian hanya milik Allah yang kita tidak layak untuk gila pujian, karena pujian hanya milik Allah semata. Nahmaduhu, kita senantiasa memuji Allah, wa nasta'inuh, dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, bukan karena kemudahan yang Allah berikan, tentunya pagi hari ini kita tidak berada di sini. Ini adalah merupakan pertolongan, kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Wa nastaghfiruh, dan senantiasa kita memohon ampun atas segala khilaf dan dosa kita. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari buruk dan jahatnya hawa nafsu kita. Wasayyiati a'malina, dan kita berlindung kepada Allah dari buruk dan jahatnya dari amal perbuatan atau dari dosa-dosa yang kita lakukan. May yahdihillah, barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, fala hadiyalah, maka tak seorang pun. May yahdillah fala mudhillalah, barang siapa yang diberi hidayah maka tak seorang pun yang mampu untuk menyesatkan. Wa may yudlil, dan barang siapa yang disesatkan, fala hadiyalah, maka tak seorang pun yang mampu untuk memberikan petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kita bersaksi bahwa tidak ada ilah, Tuhan yang berhak diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini sebagaimana yang tertulis dalam undangan, saya diminta untuk menyampaikan bagaimana agar hati tidak mudah tersakiti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atau dalam bahasa mungkin yang lain, bila engkau disakiti. Kira-kira Bapak Ibu, saya panjenengan pernah nggak disakiti dalam hidup ini? Saya pernah. Kita ini kadang pernah disakiti oleh orang lain. Hubungan persahabatan yang sudah akrab, kadang dia khianat. Kadang kita ini disakiti hubungan dalam pekerjaan, hubungan bisnis, bahkan satu organisasi pun kadang bisa kita ini merasa tersakiti. Kalau kayak demikian, kira-kira Pak Bu, kalau saya jenengan seumpama disakiti, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Pasti kita akan mengatakan sabar. Karena memang spontan sabar. Dan sabar ini ilmu, kalau teori gampang Pak Bu, prakteknya susah. Nah, kita ngaji teori, prakteknya nanti. Rasulullah SAW disuruh bersabar dalam Al-Quran itu sebanyak 20 kali Pak Bu. Loh, Nabi ini wali rabbika fasbir, dan untuk Rabbmu lah engkau bersabar. Rasulullah diperintahkan sabar sebanyak 20 kali dalam Al-Quran itu, apalagi saya panjenengan sabar terus.
Ya, sabar itu enten batasin apa mboten? Nggak ada. Sampai kapan? Sampai mati, betul. Sabar terus. Sabar itu ya ono batese, Mas. Bukan. Nggak ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu itu berkaitan dengan hati. Kalau yang kita rasakan saat itu kita disakiti, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita rasakan waktu itu kalau jenengan disakiti? Sakit sampai dilakukan di sini. Bisa juga kita tidak terima perlakuan orang tersebut, emosi yang tak terkendali kalau kita ini disakiti. Itu terhadap diri kita. Bagaimana kalau seumpama yang menyakiti itu orang lain, bagaimana sikap kita terhadap orang tersebut? Ini secara umum aja. Kita akan membencinya. Kita akan mungkin balas dendam karena tidak terima dengan perbuatannya. Bahkan kalau ketemu mungkin kita tidak mau bertegur sapa. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan engkau palingkan mukamu di hadapan manusia. Artinya kalau orang Jawa ketemu melengos, Pak Bu, mencep. Napa mencep niku? Mencep itu Pak Bu dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, dilihat nanti. Mencep itu adalah meletakkan bibir bukan pada tempatnya. Kan gak enak akhirnya dilihat itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jika saya jenengan disakiti, ada dua sikap yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Agar apa? Disakiti itu kan tadi sakit, panas. Bagaimana ketika kayak demikian itu kita ubah malah justru menjadi ladang pahala kita semua. Rasulullah apa enggak pernah disakiti? Disakiti sering Bapak Ibu. Rasul manusia terbaik, kekasih Allah, nabi, orang yang enggak ada dosanya disakiti, apalagi kita loh begitu. Maka saya panjenengan jika disakiti bagaimana sikap kita, hati kita ini Bapak Ibu. Satu, kita nanti akan membahas tentang dua, sikap kita terhadap mereka yang menyakiti. Jadi orang yang menyakiti kita itu bagaimana sikap kita. Dan yang kedua, sikap kita terhadap diri kita sendiri. Yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sikap kita terhadap mereka yang menyakiti kita. Ketika saya jenengan di awal tadi saya katakan, ketika disakiti bagaimana hati kita? Sakit, marah, panas. Maka biasanya orang itu kalau disakiti langsung dia ini marah. Maka bagaimana sikap kita? Yang tadi saya katakan, ketika kita disakiti sakit, tapi itu bisa menjadi ladang pahala. Apa yang kita lakukan terhadap orang tersebut? Satu, tahan amarah kita. Ini teori Pak Bu, gampang. Nah prakteknya nanti masing-masing. Ketika saya jenengan disakiti, kemudian kita mampu menahan amarah, itu orang hebat. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarahnya. Kalau saya contohkan begini Bapak Ibu, jenengan punya pegawai, kemudian pegawai jenengan itu salah, berani nggak jenengan negur dan memarahi dia? Kalau jenengan sebagai bos ya berani. Wong bos nggak bener anak buah, salah, ditegur, dinasehati, dimarahi.
Seandainya anak buahnya dimarahi sama bosnya, kira-kira berani nggak anak buahnya tadi memarahi bosnya? Nggak berani. Nek memarahi bosnya, dipecat. Tuh. Kenapa dia nggak berani? Karena dia ini takut kalau memarahi bosnya, takut pekerjaannya hilang, dipecat dan sebagainya. Kalau bosnya memarahi anak buahnya, wajar dong dia anak buahnya. Itu secara teori. Tapi kalau dalam Islam, dia ini boleh bisa memarahi anak buahnya, tapi dia ini tahan amarahnya. Wangel iki Pak Bu. Ya. Maka Rasulullah menyebutkan laisas sadidu bisur'ah, orang yang kuat itu bukan orang yang pegulat, petinju, walakinnas sadid, akan tetapi orang yang kuat itu orang yang mampu menahan amarah, nafsu amarahnya. Loh, saya contohkan Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas, itu lupa siapa. Ada satu kisah, sahabat ini nimba air. Kalau di sana sumurnya kan jauh dalam gitu Pak. Dia nimba air sampai atas, kemudian ada sahabat-sahabat yang ngetes bagaimana kesabarannya. Sampai di atas Pak, kepalanya dijidak, diketes atau dijidak. Kalau orang sana itu Pak, dipegang jenggotnya itu memuliakan, dicium keningnya itu memuliakan orang soleh. Nek jenengan di Indonesia dipegang jenggotnya gimana? Nesu, beda. Ketika sahabat ini Pak nimba air ke atas, sampai di atas dijidat itu sama temannya kepalanya, apa yang dilakukan sahabat ini? Langsung timbanya ditaruh, tiduran Pak. Ditanya, lu kenapa? Apa yang kamu lakukan? Rasulullah mengajarkan kalau engkau marah, tidur. Setelah bangun tidur, insya Allah marahmu akan menjadi hilang. Itu Pak Bu teorinya. Jenengan marah, tidur. Yang jadi pertanyaan, kira-kira bisa nggak jenengan tidur? Keluar sungune, kemeluk kepalanya, suruh tidur. Aduh, jempalian Pak Bu. Seumpama saya jenengan tadi sudah nimba air, lah kok kemudian kepala kita dipukul tadi, apa yang kita lakukan? Siramno Pak Bu ya. Saya contohkan lagi, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu Bapak Ibu ketika perang, kalau jenengan lihat sejarah Nabi, Ali itu gak pernah terkalahkan. Ali itu jagoan. Ketika perang apapun, lawan satu lawan satu. Kalau dulu perang itu begitu. Jadi sebelum perang besar ada satu lawan satu. Dan Ali itu senantiasa di depan, gak pernah terkalahkan Ali ini. Suatu saat Ali ini perang Bapak Ibu. Ketika perang, yang namanya perang itu kalau tidak membunuh, ya dibunuh. Maka ketika orang kafir itu perang, pedangnya terpental Bapak Ibu, maka Ali itu sudah mau nebas, itu pedangnya sudah di lehernya, itu tinggal tes gitu aja. Lah kok orang kafir ini meludahi wajah Ali Pak Bu. Cuh, meludahi kan cuh gitu, kena wajahnya. Apa yang dilakukan Ali? Ditahan itu Pak pedangnya, kemudian ditarik, nggak jadi. Orang kafir tadi biarkan keluar, selamat dia. Semua yang lihat heran, Ali kenapa kamu nggak tebas saja? Wong itu sudah ada kesempatan. Apa kata Ali? Tadi memang saya kepingin membunuh dia, tapi ketika sudah pedang saya mau menebasnya, dia meludahi wajah saya marah waktu itu, lari marah Pak. Maka saya nggak ingin membunuh dia karena marah saya perang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya biarkan dia karena saya kepingin berperang itu karena Allah, bukan emosi marah saya. Luh, Masya Allah. Coba jenengan waktu itu jadi Ali, kira-kira gimana Pak Bu? Itu bukan
Ces gini Pak, balik cas, dimutilasi Pak itu. Ya Allah. Jadi kalau kita ini yang pertama ini masalah menahan amarah, saya contohkan dua tadi, kira-kira iman kita menahan amarah kita dengan sahabat-sahabat yang mulia tadi berapa persennya Pak? Muhasabah, introspeksi. Makanya bila hati bagaimana tersakiti, sabarnya apa? Tahan amarah. Teori gampang, prakteknya masing-masing. Apalagi dalam kendaraan nih loh Pak, kadang tantin kadang yo nesu juga dia. Ya udah, nggak usah marah. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah menahan marah, wal afina, memaafkan. Iki wangel iki. Nah, yang ngaji di situ kan menimba ilmu, prakteknya nanti kita kerjakan masing-masing. Kalau orang ini Bapak Ibu memaafkan, itu berarti mengkondisikan bahwa jiwa orang tersebut, kalau orang ini suka memaafkan, menunjukkan jiwanya sehat, hatinya sehat. Menunjukkan apa? Hatinya jernih, hatinya bersih terhadap orang yang telah menyakiti kita. Hanya kalau kita ini memaafkan, ya harus maaf lahir batin. Kadang orang ini sudah maaf lahir batin katanya, sik masih grundel. Kita ini Pak Bu, mohon maaf, yang tua-tua ini merasa sok dari anak-anak. Kita ini kadang perlu belajar loh sama anak-anak. Anak-anak STK, TPA, rebutan bola, main rebutan, mereka akhirnya tengkar, tawuran, nangis, dilerai. Setelah itu selesai Pak. Padahal tadi jambak-jambakan, nangis, dilerai, selesai. Kok seumpama di situ ada orang tuanya, anaknya kemudian kayak demikian, dia nggak terima, orang tuanya satunya juga nggak terima, anaknya dijewer sama ibu tadi, kemudian diakurkan, anaknya akur, orang tuanya ya belum tentu. Kita ini ya Allah kadang perlu belajar sama anak-anak. Kita merasa sok, tapi ternyata kita ini susah memaafkan. Kadang kita ini juga perlu belajar sama semut itu loh Pak Bu. Semut itu coba kalau ketemu, pernah semut itu ketemu kok pelengosan itu tadi? Gak ada. Semut itu ketemu, nah cipika-cipiki, lo salaman cipika-cipiki. Gak ada semut itu kok kemudian ini belok ke sana, yang satunya belok ke sini. Ya Allah, kita ini perlu belajar memaafkan. Wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain, manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, setelah kita tahan amarahnya, kemudian kita memaafkannya, yang ketiga berbuat baiklah kepadanya. Wangel pisan nih Pak Bu. Kita berbuat baik. Jangan kemudian dia ini menyakiti kita, biasanya apa yang kita lakukan? Gantian nyakiti. Tidak. Hendaknya kita ini kalau dia ini menyakiti kita, bukan kita balas dengan menyakiti dia, tapi berbuat baiklah kepadanya. Ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Faman afa, dalam surat As-Surah ayat 40, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Faman afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan berbuat baik,
Berbuat baik ini apa? Tidak menuntut balas kepada orang yang menzoliminya. Berbuat baik kepada orang yang mendolimi kita, maka fa'ajruhu 'ala Allah, pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Innallaha la yuhibbudz zalimin, Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Ini mungkin sering Pak Bu saya dengar bagaimana ketika Rasulullah dulu ke masjid diludahi, ke masjid dilempari kotoran. Kok yang melempari, kok yang meludahi nggak ada. Ditanya, kemana ini orang yang biasa meludahi saya? Sakit Rasul. Apa yang dilakukan Rasulullah? Menjenguknya. Orang-orang kafir yang memusuhi Nabi, golongan mereka nggak ada yang menjenguknya. Yang menjenguk pertama siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini luar biasa Bapak Ibu. Kajian simple tapi maknanya dalam artian ini. Ketika seumpama saya jenengan, saya kembalikan kepada diri kita, diludahi orang, disakiti orang, bahkan tadi jenengan seumpama mau ngaji lah kok ada yang meludahi, ngata-ngatain jenengan. Pulang dari ngaji dengar bahwa orang yang ngeludahi, yang mencaci maki jenengan lah kok kecelakaan. Nah Bapak, wes gak karu-karuan, kualat, rasa no syukur. Ya Allah, orang ini kalau jernih hatinya berbuat baik. Didatangi itu Pak orang itu oleh Nabi, takut apa? Kalau Nabi membuat apa? Balas dendam. Nabi datang ke situ nengok, ya Allah, saya nggak balas dendam, saya kepingin tahu bagaimana keadaanmu. Apa yang terjadi? Nangis dia Pak, kemudian masuk Islam. Ada kisah juga Nabi itu ketika masih hidup, ini kita ambil hikmah aja, di tengah pasar Pak ada pengemis tua, buta, ngemis, dan ketika ngemis itu lisannya ini tadi senantiasa mencela Nabi. Jangan dekati Muhammad, jangan dekati Muhammad, Muhammad itu orang gila, Muhammad macam-macam. Tapi Rasulullah yang jernih hatinya tadi Pak, tahu orang ini ngomong terus kayak panjenengan punya motor digas terus pasti nawa bensinnya habis. Orang ini ngomong aja ya pasti dia lapar. Rasulullah datang di situ, dekat, dikatakan jangan dekati Muhammad, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu orang gila, macam-macam. Nabi di situ Pak, ketika orang ini capek ngomongnya, Rasulullah membawa gandum, dihaluskan, disuapi. Jangan dekati Muhammad, Muhammad itu orang gila. Yang nyuapi Nabi Muhammad. Loh, Masya Allah. Suatu saat berjalannya waktu Rasulullah meninggal, kemudian Abu Bakar As-Siddiq tanya kepada putrinya, istrinya Rasulullah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang belum aku lakukan? Ibunda Aisyah mengatakan, wahai Ayanda, di pasar itu ada orang pengemis yang dia mencaci Nabi, Nabi bawakan makanan dari rumah, dia suapi. Ya Allah, Abu Bakar Pak kepingin ke situ. Orang tua ini tadi ngomong aja, akhirnya sudah capek Abu Bakar nyuapi. Tapi Pak Bu, keimanan Rasulullah dengan Abu Bakar beda. Rasulullah dicaci maki, Abu Bakar nggak terima itu. Ketika nyuapi Pak beda, dipegang tangannya langsung. Kamu bukan orang yang biasa nyuapi saya. Lu kenapa? Biasanya yang nyuapi itu gandumnya sudah
haluskan. Dia nggak punya gigi ternyata Pak. Lah iki gandume sik atos Pak. Yang saya katakan tadi. Terus biasanya orang yang nyuapi saya itu pelan. Lah kok ini? Oh lah. Ya Allah Pak. Kalau saya jenengan mungkin mohon maaf ya. Akhirnya dia ngatakan, Abu Bakar, betul Bapak, saya ini bukan orang seperti biasanya. Tanya, lu orang yang biasanya kemana? Tahukah engkau siapa orang yang biasanya nyuapi engkau? Sekarang nggak ada itu. Nggak tahu saya. Dialah orang yang kamu caci, dialah orang yang kamu hina, dialah orang yang senantiasa kamu jelek-jelekan. Nabi Muhammad SAW nangis Pak orang ini. Akhirnya kemudian dia masuk Islam. Luar biasa. Sekali lagi kembali kepada saya panjenengan, kiro-kiro isok nggak kayak demikian Pak Bu. Ya Allah, tetangga kita berbuat jahat, nggak usah dibalas dengan kejahatan. Pulang dari sini belikan buah. Pangan dewe Pak Ustadz itu. Kasih buah ya Allah. Kejelekan tidak dibalas dengan kejelekan, dengan kebaikan ya Allah. Mohon maaf, saya sering ngambil kisah pelajaran hikmah Pak. Imam Hasan Al-Bisri itu loh. Dia punya tetangga. Tetangganya ini orang Yahudi. Puluhan tahun Pak. Kemudian suatu saat Imam Hasan Al-Bisri itu sakit. Orang Yahudi tanya, loh kemana Syekh ini kok nggak ada, kok nggak kelihatan? Dikatakan, oh lagi sakit. Orang Yahudi datang nengok Pak, beda agama, tapi nggak pernah ini apa ini bermusuhan gitu, saling menghargai. Kemudian akhirnya orang Yahudi tadi masuk, kemudian Pak, ketika dia masuk di ruang tamu, dia lihat rumahnya orang Yahudi itu kan, kalau orang sana rumahnya kan kenapa Pak ini? Ya bukan tingkat gitu karena tebing gitu. Lah yang di atas itu Yahudi, yang bawah itu rumahnya Imam Hasan Al-Bisri. Lihat loh, kok ada rembesan air. Keluarga Imam Hasan Al-Bisri itu bawa timba ditaruh di situ. Kok sampai ngelumut Pak? Ditanya, yang rumahnya atas siapa? Rumah Yahudi. Tanya orang Yahudi, sudah berapa lama ini? 20 tahun. Nadai, apa istilahnya? Ya, bocoran air milik rumahnya Yahudi. Imam Hasan Al-Bisri keluarganya nggak pernah komplain. Ya Allah, kita ini kadang ada dahan masuk ke tetangga, ngene lapor RT ya Pak. Ya Allah, ini luar biasa para sahabat itu. Yang keempat sekarang menyadari bahwa seseorang itu tidak akan menyakiti kita kecuali itu adalah karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah takdir. Nggak mungkin orang ini lisannya bergerak ngomong mencaci maki kita dengan bergerak sendiri. Tidak, itu pasti ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan siapa? Allah. Kalau yang menggerakkan Allah ya sudah, nggak usah dilihat omongannya, nggak usah dilihat perbuatannya, tapi lihat siapa yang menggerakkan. Allah, takdir. Kalau orang itu tidak menerima, berarti tidak menerima takdir. Loh begitu, tenang hati kita. Ya sudah, teori. Makanya ngaji ini kan teori, prakteknya nanti masing-masing. Sabar itu makanya angel Pak. Kalau saya contohkan, gampang ini teori. Kalau kita ini di sabar itu kan ya zikir. Orang ini hafal insya Allah innalillah astaghfirullah. Tapi ketika dia dikasih ujian Pak, sabar tidak? Belum tentu. Contoh,
ketika orang ini kesandung. Teorinya hafal dia. Innalillah, astagfirullah, la haula, dzikir. Tapi ketika kesandung, prakteknya gimana? Insya Allah kalau ngaji, insya Allah kumpul dengan orang soleh, insya Allah senantiasa kalau dicas imannya, yang keluar adalah kalimat-kalimat thayyibah. Maka jangan dianggap remeh mudah. Semua orang itu kelihatan dari apa? Perbuatan harinya. Kalau jenengan kepingin tahu rasanya masakan, dengan apa jenengan mengetahuinya? Ambil gayung, ambil sendok, kemudian jenengan cicipi. Oh, pas. Lan jenengan kepingin tahu hatinya seseorang dengan apa? Dibelah hatinya? Enggak. Gayungnya lisan itu adalah gayungnya hati adalah lisan. Kesandung astagfirullah, innalillahi, oh, itu. Lalu kesandung kewan-kewane metu, Pak. Ya. Berarti yang digodok yaitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima yaitu tadi takdir ya. Yang kelima sekarang, memahami bahwa perlakuan orang lain yang menyakitkan kita adalah sebagai penebus dosa. Masya Allah. Saya jenengan punya salah tidak? Banyak. Kira-kira kalau dosa kita ini diambil, diampuni oleh Allah, dihilangkan, seneng tidak? Seneng. Salah satunya dengan apa? Disakiti orang. Dalilnya surat Ali Imran ayat 195. Falladzina hajaru, saya ambil tengahnya. Falladzina hajaru, maka orang-orang yang berhijrah. Siapa ini? Orang-orang muhajirin, Rasulullah dan para sahabatnya. Wa ukhriju min diyarihim, dan mereka diusir dari rumah-rumah mereka. Karena apa? Orang Islam ketika di Mekah, Pak, didolimi, disakiti dan sebagainya. Sampai kemudian mereka ini hijrah. Karena apa? Untuk menjaga iman mereka. Diusir. Rasulullah dilempari ketika dakwah ke Thaif sampai kaki beliau berdarah. Diusir. Wa'udu fi sabili, mereka disakiti pada jalanku. Orang yang berada di jalan dakwah itu kadang disakiti, Pak. Ya. Kenapa mereka itu dizolimi? Kenapa mereka itu disakiti? Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang kemarin di mana ini, Pak? Cina itu, Uighur, dizolimi, disakiti. Kalau orang mengatakan fenomena sekarang corona, oh itu fenomena alam. Tapi kalau kita sebagai orang mukmin tidak, itu sebagai apa? Azab bisa itu, Bu. Orang mukmin nggak boleh menutup aurat. Yang pakai jilbab suruh nanggalkan. Sekarang itu lihat orang-orang itu suruh di apa ini nutup auratnya itu. Sekarang saudara-saudara kita yang di India itu ada anti muslim, sehingga banyak saudara-saudara kita di sana dibantai. Naudzubillah min dzalik. Kita berdoa semoga saudara-saudara kita di belahan sana senantiasa diberi kekuatan, keimanan, kesabaran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mereka disakiti di jalanku. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka itu disiksa bukan karena kesalahan mereka, tapi mereka itu karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qatalu wa qutilu, mereka itu diperangi dan juga kadang dibunuh. La ukaffiranna anhum sayyiatihim. Pak, Bu, lihat kayak demikian, ketika diusir, disakiti, didolimi, sakit kan itu? Kalau mereka ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
la ukaffiranna anhum sayyiatihim, akan aku hapus sayyiatihim, kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka. Maka saya jenengan kalau disakiti orang nek sabar, dosanya dihapus. Kalau ngerti dosa kita dihapus, kira-kira kalau kita disakiti orang marah apa syukur? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi banyak orang nggak ngerti, emosi. Kalau jenengan istilahnya dicaci maki orang, mohon maaf, kalau jenengan kita sabar tidak membalas, sing wong Jawa ngatakan sing waras ngalah, masya Allah nanti di akhirat dia dikasih pahala yang luar biasa, dipanggil di hadapan para pemimpin-pemimpin umat, kemudian dia dipersilahkan untuk milih bidadari-bidadari yang ia kehendaki. Masya Allah. Tapi kalau dia membalas, dia tidak dosa kalau balasannya setimpal. Tapi kalau balasannya lebih dari itu, maka dia dapat dosa. Orang kalau nyaci maki orang, kira-kira ucapannya itu baik apa enggak? Semua jenengan ada orang marah sama jenengan, ya Allah bu, jenengan kok ayu men gitu. Ada gitu bu? Wis enggak, malah welek-elek kewane metu. Saya contohkan, mohon maaf. Orang itu biasanya kalau nggak seneng kepada orang, biasanya diidentikan dengan hewan, kan begitu. Menjelek-jelekan nggak bisa, akhirnya diidentikan dengan hewan. Kadang sampai di anjing, mohon maaf. Anjing itu apa? Najis, kan begitu. Seumpama ada orang baik dikatakan anjing lu, dia kalau sabar pak, ikhlas, masya Allah pahalanya luar biasa, dosa-dosanya diampuni. Tapi kalau dia kemudian mau balas pak, tapi setimpal, nggak dosa, nggak dapat pahala. Jawabannya apa? Anjing lu juga anjing, sama setimpal. Mohon maaf, kalau setimpal kayak demikian maka tidak dosa, tapi dia tidak dapat apa-apa. Lagi pilih yang mana? Kalau membalas oleh nopo, dapat ya apa? Plong hati, lego kata orang Jawa. Tapi kalau dia membalas yang lebih pak, maka dia dosa kelebihannya. Anjing lu juga anjing, kudisan kurapan, lu itu tambahannya dosa pak. Ya, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Kalau kita dapat ujian, cobaan, sampai jenengan jalan nginjak duri, itu pun Allah akan menghapus kesalahan kita. Ya Allah, makanya kita kalau seumpama sakit, ternyata sakit itu bisa menghapus dosa. Kalau tahu kayak demikian, yang terucap dari lisan kita apa? Alhamdulillah, nggak nesu, nggak marah pak. Insya Allah. Tapi banyak orang lupa ini. Kemudian wala udkhilannahum, akan aku masukkan mereka jannatin tajri min tahtihal anhar, sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, dimasukkan surga mereka ini. Orang yang ketika disakiti, didolimi, diusir, diperangi, dibunuh tadi, itu ujian, cobaan, dia sabar, kembalikan kepada Allah, diampuni dosa-dosanya, dan dikasih yang namanya surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai. Sawabam min indillah, sebagai balasan dari Allah. Wallahu inda husnus sawab, dan sesungguhnya Allah memiliki balasan yang paling baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sikap kita terhadap orang lain. Terakhir sekarang, sikap kita terhadap diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, kalau seumpama saya jenengan dizolimi, disakiti, dicaci orang, maka satu, sadari Pak Bu, bahwa hal-hal yang menyakitkan kita itu bisa akibat dari dosa yang telah kita lakukan.
Orang itu introspeksi. Hari ini tadi seumpama saya dicaci maki, apa kira-kira yang aku lakukan? Orang sekarang jarang Pak yang mengintrospeksi, muhasabah diri. Kenapa? Ada apa? Salah apa aku? Loh. Wa ma asabakum mim musibah. Musibah apa saja yang menimpa diri kalian, fabima kasabat aidikum, itu semua akibat dari perbuatan kalian sendiri. Quran surat As-Surah ayat 30. Kita didolimi orang mungkin Pak karena apa? Dosa kita. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memberikan maaf yang luar biasa. Sadari bahwa itu adalah akibat dosa. Maka saya katakan di awal mukaddimah tadi, wa na'udzubillahi min sururi anfusina wasayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari buruknya hawa nafsu kita dan dari buruknya akibat dosa-dosa kita. Jangan dianggap kalau kita ini melakukan dosa tidak dibalas, Pak. Makanya kita ini melakukan kezoliman apapun itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kayak demikian? Dosa. Nah, Rasulullah mengajarkan banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukurlah kepada Allah. Dizolimi kok syukuri, alhamdulillah. Kenapa Bapak Ibu saya jenengan bersyukur? Karena saya panjenengan sebagai pihak yang dizolimi, bukan yang mendolimi. Saya jenengan dizolimi bukan sebagai orang yang mendolimi. Rasulullah dalam hadis pernah menyebutkan, bantulah saudaramu yang didolimi maupun yang mendolimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana saya bisa kalau saya menolong membantu orang yang didolimi wajar Rasul, tapi bagaimana saya menolong orang yang berbuat zalim? Orang berbuat zalim kok ditolong, orang berbuat zalim kok bantu? Apa kata Rasulullah? Engkau tahan tangannya. Yang namanya membantu orang dolim itu engkau tahan tangannya, engkau pegang tangannya agar dia tidak mendolimi orang. Engkau nasihati dia agar dia berhenti mendolimi orang. Itu maksudnya engkau tolong orang yang berbuat dolim. Bukan kemudian ta'awanu alal ismi wal udwan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bukan kemudian dosanya kita tolong, bukan, hentikan perbuatannya. Nasihati dia, tahan tangannya, jangan mendolimi orang. Masya Allah. Jadi introspeksi yang pertama terhadap diri kita, bahwa musibah kenapa kita kayak demikian, itu karena perbuatan kita sendiri. Orang itu jarang Pak kalau kayak demikian, biasanya malah nuding orang lain. Warungnya sepi, gak laku-laku, akhirnya lemah imannya, datang ke dukun. Apa kata dukun? Oh, warung sampean niki disumpel. Siapa yang nyumpel? Tonggo warungnya sampean, diadu domba akhirnya. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersikap kasih sayanglah kepada orang yang telah menyakiti kita. Jadi kita ini bersikap lemah lembut kepada orang yang menyakiti kita. Saya contohkan di awal tadi, Rasulullah terhadap orang yang meludahi. Ini ada satu kisah Abu Bakar dengan Mistah di surat As-Surah ayat 22 itu Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah.
Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada karib kerabat, wal masakin, orang-orang miskin, wal muhajirin, dan orang-orang yang berhijrah fisabilillah, di jalan Allah. Ayat ini turun berkaitan dengan Abu Bakar. Abu Bakar ini marah kepada Mistah. Siapa Mistah ini? Hadis berkaitan dengan melecehkan fitnah yang pertama kali dihembuskan, bahwa Ibunda Aisyah melakukan perbuatan yang diharamkan, artinya dituduh melakukan perselingkuhan itu, Pak. Ini Mistah ini. Karena Mistah ini adalah waktu dia pulang terakhir dia, kalau dalam sejarah dia ini sahabat yang nek ketemu bantal langsung kenapa, Pak? Selek tidur. Dia ini terakhir, kemudian karena ketiduran. Lah ketika kayak demikian, ternyata Ibunda Aisyah itu adalah kalungnya jatuh, maka dia kembali untuk ngambil. Setelah itu karena ditandu itu, Pak, karena beliau Ibunda Aisyah masih waktu itu masih belum belum besar, belum gemuk gitu, masih baru, Pak. Makanya Rasulullah pernah mengajak lari, Ibunda Aisyah menang, tapi kemudian beberapa tahun Rasulullah yang menang, Ibunda Aisyah kalah. Kenapa? Karena sudah menikah biasanya, jenengan Bu, dulu sebelum menikah timbangannya berapa? Nah, sekarang sudah menikah melar begitu. Akhirnya Ibunda Aisyah itu ngambil kalung yang ketinggalan. Setelah dapat, karena mereka nggak ngerti yang ditandu itu, karena kok merasa ini sudah dianggap bahwa Ibunda Aisyah itu sudah di situ, Pak. Ternyata setelah Ibunda Aisyah datang, rombongan sudah pergi. Akhirnya Ibunda Aisyah sendiri. Akhirnya kemudian di situ tinggal sahabat Mistah ini. Kemudian dia menyebarkan fitnah yang macam-macam. Melihat kayak demikian, Abu Bakar ini, Pak, orang yang dikasih limpahan rizki, orang yang dikasih kelapangan rizki oleh Allah, akhirnya dia bersumpah, yang mana Mistah ini adalah juga masih saudara sepupunya Abu Bakar, malah menebarkan hadis kayak demikian. Akhirnya kabar Abu Bakar berjanji menghentikan bantuan. Mistah ini orang miskin, masih ada sepupu dengan Abu Bakar, tapi lah kok tega-teganya dikasih air susu dibalas dengan air tuba istilahnya, Pak. Langsung itu Abu Bakar, saya hentikan dia, nggak mau saya kasih dia. Dihentikan, di stop bantuannya. Abu Bakar orang kaya, dia jingka. Mistah ini orang muhajirin, orang miskin, masih kerabatnya Rasulullah loh. 3. Padahal Mistah ini juga ikut perang Badar, Pak. Maka kemudian wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Alla tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidakkah engkau menginginkan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Ghafur, pengampun lagi Maha penyayang. Mendengar ayat ini turun berkaitan dengan Abu Bakar, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar datang kepada Rasulullah. Kemudian Abu Bakar, saya memilih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Loh, Masya Allah, nggak balas dendam. Saya memilih agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya. Saya hentikan boikot saya kembali untuk berbuat baik. Masya Allah. Makanya saya katakan tadi, Pak Bu, kalau kita ini kadang bertetangga, saudara, kok dia ini tidak baik sama kita, apa yang kita lakukan? Dekati. Tangga, saudara, biasanya saudara itu nggak mau bertegur sapa, memutus tali silaturahim. Karena apa biasanya? Warisan. Sampai dia nggak mau bertegur sapa sama kita, datangi. Yang saya katakan tadi, datang, ojo lembean tangan kosong, Pak. Ikan musimnya apa niki?
duren, wah bawa duren itu. Kalau seumpama jenengan bawa duren, ketok pintu nggak diterima, nggak dibuka, diapakan durennya Pak? Taruh aja di situ. Eman-eman Ustaz, dibuang nggak mungkin dibuang. Jenengan pulang tolah-toleh gak ana, diambil dimakan. 1 minggu lagi jenengan datang ke situ, bawa durian lagi, dibukakan dong mboten? Insya Allah dibukakan. Loh iya, tahadu tahabu, sering-seringlah kalian memberi hadiah, insya Allah kalian saling mencintai. Allahu a'lam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi agar hati kita ini tidak mudah tersakiti, agar kita ini mudah memaafkan. Semoga poin-poin yang saya sampaikan tadi Allah berikan itu dalam hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang saleh. Ya Allah, bimbing kami untuk senantiasa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Jadikanlah kami hamba yang dapat menahan amarah. Ya Allah, lapangkan hati kami untuk senantiasa memaafkan kesalahan orang-orang yang mendolimi kami. Berikan kepada kami untuk membalas segala keburukan dengan kebaikan. Ya Allah, sadarkan kami bahwa segala sesuatu yang akan dan telah terjadi adalah atas kehendak-Mu, atas takdir-Mu. Jadikan setiap takdir yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah, senantiasa membawa kami dekat kepadamu. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, dosa orang-orang yang telah menyakiti hati kami. Satukan hati kami dengan cahaya dan ma'rifat-Mu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.